semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kenneth Korompis. Saya Filti Wensen. Dan saya Angelia Kundiman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kami mencari restoran terbaik menggunakan metode weight product. Oke, pada saat ini kita akan masuk ke dalam skripnya. Yang pertama yaitu ada import library, di mana pada bagian ini kita mengimport dua elemen dari modul desimal. Desimal digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dengan tingkat presisi yang tinggi dan round half up digunakan untuk metode pembulatan angka. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi fungsi weight product. Ini adalah definisi fungsi weight product yang akan digunakan untuk menghitung peringkat restoran berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi ini menerima 3 parameter. Yang pertama ada restoran, daftar restoran beserta nilai-nilai kriteria yang akan dievaluasi. Yang kedua ada weight, bobot preferensi untuk masing-masing kriteria. Dan yang terakhir ada kategori. Kategori kriteria sebagai keuntungan plus dan kerugian minus. Selanjutnya kita masuk dalam memasukkan data restoran, di mana pada bagian ini program meminta pengguna untuk memasukkan data restoran. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah restoran yang akan dievaluasi. Kemudian, program meminta nama setiap restoran dan nilai-nilai kriteria yang akan dievaluasi. Nilai-nilai kriteria diambil dengan menggunakan desimal untuk menjaga presisi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mengkategorikan kriteria, di mana pada bagian ini program meminta pengguna untuk mengkategorikan masing-masing kriteria sebagai keuntungan plus dan kerugian minus, dan menyimpan kategori-kategori tersebut dalam daftar kategori. Selanjutnya, kita masuk ke dalam memasukkan bobot preferensi, di mana pada bagian ini program meminta pengguna untuk memasukkan bobot preferensi untuk masing-masing kriteria dan menyimpannya dalam daftar weight. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke bagian tahap pencarian. Nah, di sini ada tahap pertama yaitu menampilkan bobot preferensi. Nah, pada tahap ini program mencetak bobot preferensi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu yang kedua adalah tahap menghitung bobot preferensi normalisasi. Dalam tahap ini, program menghitung bobot preferensi normalisasi dengan cara menghitung total bobot preferensi, membagi setiap bobot preferensi dengan total bobot preferensi untuk mendapatkan bobot preferensi normalisasi. Hasilnya dibulatkan ke atas dengan 2 desimal untuk menjaga presisi. Lalu tahap ketiga ada hitung S. Dalam tahap ini, program menghitung nilai S atau skalar untuk setiap restoran berdasarkan kriteria dan bobot preferensi normalisasi. Hasil perhitungan S untuk setiap restoran dibulatkan ke atas dengan 2 desimal. Program juga mencetak rumus perhitungan S untuk setiap restoran. Lalu, kita masuk ke tahap 4, yaitu hitung nilai vektor preferensi atau VI. Nah, yaitu ini. Pada tahap ini, fungsi weight product dipanggil untuk menghitung nilai vektor preferensi atau VI untuk setiap restoran berdasarkan hasil perhitungan S dan bobot preferensi. Lalu kita masuk ke tahap akhir, yaitu cari restoran terbaik. Setelah menghitung VI untuk setiap restoran, program mencari restoran terbaik dengan nilai VI tertinggi. Program juga mencetak hasil peringkat semua restoran beserta restoran terbaik yang memiliki nilai VI tertinggi. Baiklah, saat ini kita akan mencoba untuk merunning programnya. Nah, saat kita running, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah restoran. Nah, di sini kita akan mengikuti soal yang ada di modul. Nah, untuk di soal ada 3 restoran, maka kita akan masukkan 3. Lalu kita diminta memasukkan nama restoran pertama. Nah, di sini nama restoran pertama yaitu Ungke. Kita masukkan Ungke.
Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai kriteria pertama untuk ungke, yang mana itu nilai kriteria adalah C1 sampai C5. Jadi kita akan memasukkannya. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama restoran kedua, yang mana adalah Amin. Lalu masukkan nilai kriterianya dari C1 sampai C5. Dan kita masuk ke nama restoran ketiga, yaitu Epi. Lalu kita masukkan nilai kriterianya. Lalu kita diminta untuk memasukkan kategori kriteria, yang mana itu adalah ini, jadi plus minusnya. Jadi untuk kriteria pertama itu C1 D+, kriteria kedua C2 itu minus, C3 itu plus, C4 itu plus, lalu C5 itu minus. Lalu kita diminta untuk memasukkan bobot preferensi kriteria, yang mana yaitu yang ini. Kita masukkan 5, 3, 4, 4, 2. Lalu setelah kita telah mengisi semuanya, kita akan mendapatkan hasilnya, yang mana ada tahap 1, bobot preferensi. Dia mendapatkan hasil seperti ini. Dia mengetik ulang bobot preferensinya. Lalu pada tahap 2 ada bobot preferensi normalisasi. Total bobot preferensi yaitu 18. Lalu kita dapat normalis weights-nya. Lalu ada yang di tahap 3 perhitungan S, yang mana ada untuk restoran Ungke, Amin, dan Epi. Untuk restoran Ungke S-nya 8,09. Lalu untuk restoran Amin 8,44. Lalu untuk restoran EP 8,76. Lalu pada tahap 4, perhitungan nilai vektor preferensi atau VI. Ada untuk restoran Ungke, Amin, dan Epi. VI untuk restoran Ungke 0,32. Untuk restoran Amin 0,33. Lalu untuk restoran Epi 0,35. Lalu akan ada output untuk hasil perankingan restoran, yang mana dia akan mengetikkan kembali hasil VI-nya ini. Lalu ada restoran terbaik Epi adalah Epi dengan nilai VI 0,5. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Audio Jungle.